Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Rafam, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Selamat pagi rekan Rafam semua dimana saja berada. Yang kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini. Kita sudah di informasi pukul 9:07 dalam edisi 5 Desember 2025. Ya rekan Rafam, di pagi hari ini tak seperti biasanya ya. Kalau biasanya di pukul 9 kita ada program KBR, dan sekarang kita ada program Talkshow ya bersama BPS Kota Padang Sidimpuan dengan tema yang kita bahas, potret perekonomian Kota Padang Sidimpuan. Rekan perekonomian Kota Padang Sidimpuan terus mengalami dinamika dari waktu ke waktu, nanti dengan pergerakan sektor perdagangan, jasa, serta peningkatan peran UMKM sebagai penggerak utama ekonomi daerah. Berbagai tantangan seperti stabilitas harga, daya beli masyarakat, dan perkembangan usaha lokal turut mempengaruhi kondisi ekonomi kota. Dan melalui talkshow ini kita akan melihat lebih dekat potret perekonomian Padang Sidimpuan, memahami perkembangannya serta mencari peluang dan solusi untuk kemajuan bersama. Dan sekarang kita akan bahas bersama narasumber kita, ada Ibu Syamsiah Rangkuti SSTMM selaku statistisi ahli muda di BPS Kota Padang Sidimpuan, dan juga didampingi oleh Bapak Khairul Anwar SSI juga selaku statistisi ahli muda di BPS Kota Padang Sidimpuan. Kita sapa dulu rekan Rafam kedua narasumber kita. Selamat pagi Ibu Syamsiah dan juga Pak Khairul. Pagi. Gimana kabarnya Pak Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, semangat mau menyampaikan materi kita di pagi hari ini. Insya Allah semangat. Insya Allah semangat. Oke. Ya rekan Rafam, buat interaksinya ya, atau jalur interaktif, rekan Rafam bisa menyampaikan pertanyaan atau juga mungkin nanti saran ya di nomor 822-9999-6105. Bisa melalui via chat WhatsApp ataupun SMS. Juga buat rekan-rekan yang menyimak kita di live Instagram dan juga Facebook kita di Ruang Padang Sidimpuan juga bisa meninggalkan komentarnya, pertanyaannya di kolom komentar yang tersedia. Oke. Angel ke Bu Syamsiah dulu nih untuk memulai ya materi kita di Angel di pagi hari ini ya, mengenai tadi potret perekonomian di Kota Padang Sidimpuan. Ini Bu Syamsiah, apa sih pentingnya kita membahas tema ini Bu? Boleh disampaikan? Iya, kita ketahui perekonomian merupakan isu paling strategis di setiap pemerintahan ya Mbak, ya, di tingkat daerah, tingkat pusat. Bagaimana kehidupan kesejahteraan masyarakat itu merupakan hal yang selalu diprioritaskan. Jadi sangat penting ya Bu, kita bahas untuk mengenai potret perekonomian Kota Padang Sidimpuan apa. Oke, kita lanjut berbicara mengenai potret perekonomian ya Bu. Indikator apa yang digunakan BPS untuk mengetahui perekonomian suatu daerah? Iya, indikator paling populer itu baik ya tingkat nasional maupun daerah ataupun mungkin internasional itu ada istilahnya produk domestik regional bruto. Kalau untuk daerah kita PDRB-nya Kota Padang Sidimpuan. Berarti sebagai indikator yang paling sering dipakai itu PDRB ya Bu? PDRB, produk domestik regional bruto. Boleh disampaikan Bu apa yang dimaksud dengan PDRB ini Bu? Iya, PDRB itu mencerminkan nilai tambah seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian di situ wilayah tertentu. Jadi ada namanya nilai tambah ya. Kalau kita nilai tambah itu secara matematisnya kita rumuskan dengan output dikurang di antara. Kalau kita bayangkan di semua kegiatan ekonomi itu kan mengharapkan adanya nilai tambah, adanya surplus gitu. Ada kegiatan di sektor pertanian, petaninya berharap ada surplus usaha. Ada di kegiatan perdagangan, pedagang berharap ada surplus usaha. Ada di kegiatan konstruksi dan kegiatan lainnya semua berharap ada surplus usaha. Jadi kalau secara sederhana PDRB itu kita bahasakan agregat atau kumulatif dari semua nilai tambah bruto tadi.
di seluruh kegiatan perekonomian di wilayah kita ini, di wilayah Kota Padang Sidimpuan. Berarti PDRB ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat kebijakan ekonomi ya? Oh tentu, sangat diperlukan. Iya. Itu dia rekan paham ya untuk tadi yang dimaksud dengan PDRB, produk logistik regional berlokal. Untuk next questionnya Bu, bagaimana metode yang digunakan BPS dalam penyusunan PDRB? Iya, kalau untuk metode yang kita gunakan ada, kalau dari teorinya sebenarnya ada 3 pendekatan. Ada pendekatan produksi, ada pendekatan pengeluaran, ada pendekatan pendapatan. Yang pendekatan produksi itu kita menghitung PDRB itu berdasarkan penjumlahan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi. Itu yang saya jelaskan di awal ya, kita bagi beberapa sektor, ada sektor pertanian, ada sektor perdagangan, ada sektor jasa. Jadi kita menghitung PDRB-nya berdasarkan nilai tambah bruto di masing-masing sektor tadi, sampai ada 17 sektor. Untuk yang pengeluaran pendapatan itu? Iya, kalau untuk pengeluaran ini kita menghitung PDRB itu berdasarkan pengeluaran yang dikeluarkan. Siapa aja yang melakukan pengeluaran, ada rumah tangga, tentunya ada konsumsi rumah tangga, terus ada konsumsi LNPRT, ini lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, bisa saja misalnya yayasan atau mungkin partai politik masuk ke LNPRT ini. Terus ada juga konsumsi pemerintah, terutama juga kalau kita lihat konsumsi pemerintah itu mempengaruhi besar pengaruhnya terhadap PDRB kita, karena dana yang dikonsumsi pemerintah, yang direalisasikan pemerintah itu kan bergulir juga di masyarakat. Terus ada juga nanti ekspor impor dari wilayah kita, ekspor barang dan jasanya. Kalau untuk pendekatan pendapatan, sebenarnya kita juga bisa mendekati PDRB itu dari pendapatan seluruh masyarakat kita ataupun usaha-usaha. Cuman pada kenyataannya kita susah mendapatkan informasi ini, karena jujur kalau masyarakat kita ditanya berapa pendapatannya, pada biasanya itu kita masih dapat angka yang under gitu. Masih ada kecenderungan masyarakat kita itu takut gitu, takut. Iya, ada kekhawatiran kalau pendapatannya tinggi nanti hubungannya ke pajak. Padahal sebenarnya nggak seperti itu juga. Jadi kalau untuk di BPS sendiri, metode yang digunakan itu berdasarkan pendekatan produksi dan pengeluaran tadi. Karena tadi untuk metode pendapatannya itu tidak diperoleh informasi yang mendukung itu, belum bisa diperoleh informasinya. Berarti yang paling produksi lapangan usaha tadi dan juga pengeluaran. Iya. Itu tadi rekan paham ya metode yang digunakan BPS dalam penyusunan PDRB. Lalu Bu, untuk manfaat dari PDRB itu sendiri apa saja Bu, boleh disampaikan? Iya, yang pertama tentunya nominal PDRB itu menggambarkan besaran nilai tambah aktivitas ekonomi di suatu daerah. Jadi kalau secara sederhana kita bilang makin besar PDRB berarti makin besar potensi ekonomi suatu daerah. Itu paling sederhananya. Sama juga mau di level provinsi antar provinsi, mau di level kabupaten antar kabupaten, atau secara internasional pun PDB antar negara itulah menunjukkan potensi ekonominya. Seperti itu. Semakin besar nilai PDRB, semakin besar juga potensi ekonomi. Iya. Ya, itu dia manfaatnya. Terus Ibu, bagaimana nih PDRB Kota Padang Sidimpuan dibandingkan kabupaten atau kota di Sumatera Utara ini? Iya, kalau untuk besaran PDRB Kota Padang Sidimpuan ini di tahun 2024 itu atas dasar harga berlaku sebesar 5,02 triliun. Tapi kalau kita bandingkan dengan Sumatera Utara memang mencapai 1.146 triliun gitu. Jadi memang kalau kita bandingkan dengan proporsi Sumatera Utara secara total, nampak memang agak jauh ya. Kalau kita lihat persentasenya itu kontribusi PDRB Kota Padang Sidimpuan ke Provinsi Sumatera Utara itu sekitar 0,75%.
tadi persentasenya ya Bu ya. Untuk manfaat lain dari PDRB selain tadi penggambaran nominalnya boleh disampaikan lagi Bu? Iya. Manfaat lainnya itu untuk melihat kontribusi ekonomi sektor mana yang memberikan kontribusi terbesarnya. Kan ada beberapa sektor, ada pertanian, ada pertambangan, ada industri pengolahan, ada pengadaan listrik, pengadaan air, konstruksi, perdagangan besar, transportasi, penyediaan akomodasi, informasi komunikasi, jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, sampai administrasi pemerintah, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa lainnya. Jadi nanti dari sebaran PDRB di masing-masing sektor ini kita bisa melihat sektor mana yang paling unggul yang mendongkrak perekonomian kita. Iya. Tapi kita belum tahu nih ya Bu ya, dari sektor mana yang paling berpengaruh ya untuk mendongkrak ekonomi kita. Boleh disampaikan Bu, dari 17 sektor yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira sektor mana sih yang paling berpengaruh dalam mendongkrak ekonomi kita pada Sidimpuan? Iya. Beberapa tahun terakhir dari hasil penghitungan kita itu sektor paling berpengaruh kuat itu di sektor perdagangan. Dia sampai menyuplai 24,17% PDRB di Kota Padang Sidimpuan. Jadi setelah perdagangan itu ada konstruksi menyumbang sebesar 10,76, ada pertanian perikanan dan kehutanan sebesar 10,66, dan jasa pendidikannya 10,62. Jadi kalau secara peringkat yang pertama itu perdagangan, terus yang kedua konstruksi, yang ketiga yang pertanian, yang keempat jasa pendidikan, dan 4 sektor ini saja sudah menyumbang sebesar 56,21% untuk PDRB kita. Kalau cerita unggulan ya 4 sektor inilah yang unggul mendongkrak perekonomian kita. Boleh disampaikan nggak Bu, dari 4 sektor itu apa saja sih yang disumbangkan oleh keempat sektor itu? Boleh disampaikan pada perdagangan, tadi konstruksi, pertanian, dan juga jasa pendidikan. Iya, kalau dari 4 sektor ini seperti saya jelaskan tadi itu yang sektor paling menyumbang paling besar itu di perdagangan besar dan eceran. Itu juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor. Kalau kita lihat kan memang di Sidimpuan banyak dialer juga, terus banyak juga reparasi sepeda motor, bengkel juga bengkel mobil, dan ini menyumbang sampai 22,86% ke PDRB kita. Kalau untuk konstruksinya dia menyumbang 10,76. Untuk pertanian dan perikanan dia menyumbang 10,66%, dan jasa pendidikan sebesar 10,62. Kita lihat juga sektor pendidikan lumayan besar sumbangannya untuk PDRB di Kota Padang Sidimpuan, karena memang Sidimpuan ini berada di sentral Tabaksel ya. Banyak fasilitas-fasilitas pendidikan, pilihannya lebih banyak di Sidimpuan, seperti misalnya terutama yang perguruan tinggi ya. Ada Akpid, ada UIN Suhada. Bagaimana sekitar Padang Sidimpuan itu mengakses pendidikannya di Padang Sidimpuan. Oke. Ini kan tadi paling besar ya Bu untuk menyumbang ke PDRB kita di Padang Sidimpuan. Kalau yang paling terkecil boleh disampaikan dulu? Atau sama sekali mungkin nggak menyumbang, tapi nggak mungkin lah ya Bu. Yang paling kecil deh Bu, yang paling kecil. Pertambangan. Oh iya, kalau yang paling kecil itu pertambangan, karena kita lihat sendiri kan di wilayah Kota Padang Sidimpuan hampir tidak ada ya aktivitas pertambangan. Sangat beda kalau kita bandingkan dengan kabupaten tetangga. Ada Tapsel dengan izin kortnya, ada Madinah dengan Sorik Mas Miningnya gitu. Kalau di Padang Sidimpuan tidak terdata perusahaan pertambangan. Oke. Lebih banyak tadi di pertanian. Iya. Oke. Iya, itu dia rekan-rekan ya, untuk sektor-sektor tadi penyumbang yang paling banyak dan juga terkecil untuk PDRB kita di Kota Padang Sidimpuan. Ya, untuk
sesi pertama itu dulu rekan Afam untuk tema kita di pagi hari ini mengenai potret perekonomian Kota Padang Sidimpuan untuk talkshow bersama BPS Kota Padang Sidimpuan di pagi hari ini. Nanti kita kembali lagi setelah jeda berikut ini buat rekan Afam di rumah yang mempunyai pertanyaan ataupun tanggapan ataupun saran boleh disampaikan rekan Afam ke nomor 0822 99990105. Bisa melalui chat WhatsApp, SMS, atau juga tadi dari live Instagram kita atau dari live Facebook kita di Ruang Padang Sidimpuan. Jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune di 105 Rafam ya lifestyle. Kalau di sekitar Tabaksel itu sektor unggulannya masih di pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau Padang Sidimpuan tadi sudah ke perdagangan gitu. Sektor pertanian itu sudah urutan ketiga ya, menyumbang 10,66%. Kalau kita bandingkan dengan kabupaten Tabaksel lainnya, misalnya Mandailing Mata, pengaruh sektor pertanian itu masih tinggi, masih sampai 43,54%-nya. Kalau di Tapanuli Selatan juga lebih tinggi lagi. Sektor pertanian itu berpengaruh sampai 49,68%. Dan Padang Lawas lebih tinggi lagi karena di sana mungkin banyak kebun sawit ya. Sektor pertanian itu menyumbang lebih dari separuhnya sampai 53,01%. Kalau Padang Lawas Utara 42,98%. Jadi memang nampak unik ya Kota Padang Sidimpuan ini karena sektor perdagangannya. Iya. Kalau yang lain tadi pertanian, kehutanan, perikanan. Kalau tadi di Padang Sidimpuan nomor 3 ya Bu ya? Nomor 3 menyumbang terbanyak untuk PDRB Kota Padang Sidimpuan. Oke, boleh disampaikan manfaat selanjutnya dari PDRB ini Bu? Iya, manfaat selanjutnya itu paling populer ya. Bagaimana kita mengukur laju pertumbuhan ekonomi atau kita sebut dengan pertumbuhan ekonomi kita ya. Kalau kita lihat itu pertumbuhan ekonomi itu kita hitung berdasarkan perbandingan PDRB tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tentunya kalau PDRB-nya naik dibanding tahun sebelumnya, kita dapatkanlah pertumbuhan yang positif berarti ya. Kalau malah ada penurunan PDRB, kita peroleh juga penghitungan laju pertumbuhan yang negatif. Salah satu indikator perekonomian itu laju pertumbuhan ekonomi yang kita peroleh dari perbandingan PDRB tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Itu manfaat lainnya dari PDRB ya. Untuk sumber data penghitungan PDRB dari mana saja diperoleh itu? Iya, PDRB ini membutuhkan banyak informasi dalam penghitungannya ya. Tentunya sumber utamanya itu dari berbagai survei dan sensus yang dilaksanakan BPS. Kita lihat misalnya untuk survei mengenai produksi pertanian, ada survei ubinan namanya, di mana BPS menghitung produksi pertanian itu dengan menghitung produksi di beberapa plot ubinan yang kita jadikan sampel. Terus kalau misalnya untuk kegiatan konstruksi ada juga survei konstruksi. Untuk kegiatan IMK, bagaimana IMK di UMKM di masyarakat kita itu ada juga survei IMK namanya. Selain survei yang dilaksanakan, ada juga kegiatan rutin sensus yang dilaksanakan BPS ya. Kalau teman-teman ingat ada 3 sensus ya, ada sensus penduduk yang kita laksanakan setiap tahun berakhiran 0. Sensus terakhir berarti di 2020. Untuk sensus pertanian kita laksanakan di setiap tahun yang berakhiran 3. Sensus pertanian terakhir kita itu di 2023. Tentunya dari sensus yang dilaksanakan itu kita peroleh informasi yang lebih lengkap lah mengenai populasi kita. Dan yang gak kalah pentingnya itu ada sensus ekonomi di setiap tahun berakhiran 6. Terakhir itu di 2016 dan insya Allah tahun depan kita akan menyongsong sensus ekonomi 2026. Jadi di sensus ekonomi itu kita mencatat seluruh kegiatan ekonomi. Ini masif dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kota Padang Sidimpuan. Jadi nanti di sensus ekonomi itu data awal paling mencerminkan, menggambarkan kegiatan perekonomian kita. Sektor apa yang paling berpengaruh, bagaimana struktur ekonomi itu nanti akan kita peroleh di sensus ekonomi. Ya, jadi harapannya juga
rekan RAW semua nanti pada saat pelaksanaan sensus 2026 bisa mendukung ya dengan menerima petugas dan memberikan jawaban pertanyaan dari petugasnya. Baik, itu tadi ada 3 sumber data perhitungan PDRB. Ada tadi dari sensus atau survei, ada juga dari data statistik sektoral, dan yang terakhir memperhatikan fenomena ya Bu ya. Jadi bukan internasional. Oke. Kita lanjut ke pertanyaannya yang tadi. Ke pertumbuhan aja kalau enggak, bagaimana pertumbuhan ekonomi pada Sidimpuan? Iya. Oke, untuk next biasanya Bu, bagaimana sih pertumbuhan ekonomi di Kota Padang Sidimpuan ini? Iya, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi di Padang Sidimpuan di 5 tahun terakhir itu sempat terjadi kontraksi penurunan di 2020. Kita ingat sendiri ya, di 2020 itu awal terjadinya pandemi COVID. Jadi sempat ada penurunan pertumbuhan ke minus 0,73. Tetapi dari 2021 sampai 2024 sudah kembali naik secara perlahan ya. Kalau kita lihat di 2021 itu pertumbuhan ekonomi kita sudah ke positif lagi 2,75, di 2022 berlahan 4,77, di 2023 5,09, dan di 2024 kita sudah 5,01. Berarti setiap tahun mengalami kenaikan. Iya, setiap tahun mengalami kenaikan, dan ini searah juga dengan kondisi Sumatera Utara secara umum, dan kalau kita lihat juga kondisi secara nasional, pertumbuhan ekonomi secara nasional. Next mungkin untuk 2025 ya Bu? Next 2025 masih dalam penghitungan. Dalam penghitungan, oke. Iya. Tadi rekan Fahmi ya, buat rekan Fahmi mungkin yang ingin mengetahui bagaimana perkembangan perekonomian di Kota Padang Sidimpuan 5 tahun terakhir tadi ya, dari tahun 2020 hingga 2024. Next, nanti OTW di 2025 ya Bu, untuk penghitungan berikutnya. Baik, ini Angel sampaikan dulu pertanyaan dari via chat WhatsApp ya Bu. Bagaimana Ibu melihat fenomena kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM saat ini? Apakah ada korelasinya dengan PDRB atau adakah dampak jangka panjang yang akan ditimbulkan dari fenomena ini? Boleh disampaikan Bu mungkin? Pertanyaannya sangat aktual ya. Iya. Kondisi yang kita lihat sekarang banyak terjadi antrian BBM. Kalau kita lihat sendiri memang BBM ini sangat berpengaruh banyak, ada multiplier effect namanya. Ketika BBM naik, ongkos naik, terus ongkos naik berarti nanti harga juga ikut naik gitu. Tentunya ini sangat mempengaruhi ke penghitungan PDRB kita juga. Ini akan ada korelasinya. Akan kita lihat juga bagaimana kenaikan harga BBM. Sebenarnya harga BBM tidak naik, cuman distribusinya yang mengalami kendala ya. Keterbatasan supply mungkinnya tidak. Sementara permintaannya tetap tinggi gitu, supply-nya berkurang tentunya. Ini naiknya secara nggak reguler, maksudnya bukan kenaikan BBM secara nasional, tapi karena kondisional masyarakat jadi susah mendapatkannya dan butuh waktu lebih lama untuk mendapatkannya. Itu mungkin yang memicu kenaikan ongkos juga ya, sudah terasa sama kita, kenaikan transportasi, dan otomatis memang kenaikan transportasi ini memicu kenaikan harga barang juga gitu. Itu kan hal yang diperhitungkan dalam penghitungan PDRB juga. Dalam BBM banyak fungsinya. Iya. Oke. Ini itu dia ya untuk yang bertanya tadi mengenai fenomena kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di saat ini. Oke. Mungkin kita jeda lagi rekan-rekan ya untuk sesi terakhir. Nanti closing statement mungkin bisa disampaikan oleh Bu Syamsi atau juga Bapak Khairul. Kita jeda lagi rekan-rekan, jangan kemana-mana, pastikan tetap stay tune di 100 Rafam Your Lifestyle. Iya, di kesempatan ini kami mengajak rekan RAW semua dan juga seluruh masyarakat bagaimana kita meningkatkan literasi statistik kita. Jadi kita berharap
kepedulian terhadap data, terhadap statistik itu semakin meningkat. Itu bagaimana kita bersikap, berpendapat, melakukan suatu kebijakan itu berdasarkan data gitu. Dan dari mana sumber data itu kita peroleh? Bisa dari BPS mungkin sebagai lembaga resminya, dan juga dari berbagai OPD. Di kesempatan ini juga kami mengajak rekan RAW semua dan juga seluruh masyarakat agar peduli dengan petugas sensus atau survei ya. Petugas survei yang melaksanakan survei ke lapangan untuk mendapatkan data. Ya, dari data itulah kita memperoleh cerminan masyarakat kita. Jadi jangan ada kekhawatiran kalau saya menjawab takutnya nanti disalahgunakan atau takutnya nanti pajak saya jadi nambah. Tidak. Kita mengumpulkan data di lapangan, melakukan survei, melakukan sensus dalam upaya menghadirkan data berkualitas yang mencerminkan kondisi masyarakat kita. Ya, dan juga kami juga menghimbau masyarakat semuanya, nanti di tahun 2026 akan ada sensus ekonomi. Harapannya kita semua juga mendukung sensus ekonomi ini dengan memberikan jawaban yang apa adanya. Berharap kita dengan adanya sensus ekonomi ini kita mendapat potret terbaru dengan kegiatan perekonomian di Kota Padang Sidempuan. Untuk Bapak enggak? Ada? Bapak? Enggak. Ya, itu dia rekan Afam ya untuk closing statement kita di pagi hari ini mengenai tadi pembahasan tema potret perekonomian Kota Padang Sidempuan. Ya, tentunya dari gambaran yang telah disampaikan, gambaran perekonomian Kota Padang Sidempuan, bahwa kekuatan utama daerah ini terletak pada sektor perdagangan, konstruksi, pertanian, dan jasa pendidikan tadi yang sudah disampaikan. Terus berkembang di tengah berbagai tantangan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, potensi ekonomi kota dapat semakin dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Harapannya ya rekan Afam, upaya perbaikan dan inovasi yang dilakukan hari ini dapat menjadi langkah nyata menuju perekonomian Kota Padang Sidempuan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Ya, itu dia rekan Afam untuk pembahasan kita di pagi hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita, ada Bu Syamsiah Rangkut yang sudah memaparkan tema kita di pagi hari ini. Tadi sekali lagi ya mengenai potret perekonomian Kota Padang Sidempuan. Terima kasih juga buat rekan Afam yang sudah berpartisipasi, tadi ada pertanyaan dan juga yang sudah menyimak kita. Nanti Angel kembali lagi di informasi pukul 10. Mungkin ada yang nunggu-nunggu untuk request ya di pagi hari ini. Nanti Angel kembali lagi. Ya, sekali lagi terima kasih. Sekian dari Angel dan juga narasumber kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.